Terima kasih Dr. Sally Aman Nasution, Ibu Moderator, Dr. Suhasdi dan siap sekalian, para guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beruntung pembicara terakhir semuanya sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Jadi pekerjaan semakin ringan. Mungkin ada beberapa slide yang sama atau serupa dengan pembicara lain, tapi mungkin anggap saja sebagai booster. Ya. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Baik. Judulnya memang tadinya cuma vaksin merah putih, tapi karena topik dari atau tema dari pertemuan ini adalah harapan dan pertanyaan, jadi saya tambahin sedikit dalam judulnya. Sejawat sekalian, izinkan saya mulai dari sedikit pelajaran virologi. Saya yakin teman-teman sekalian sudah sering melihat gambar ini. Intinya adalah bahwa coronavirus ini sebetulnya bukan virus baru. Ada 200 jenis virus corona, tapi sebagian besar adalah virus hewan. Dan hanya sebelumnya ada 6, ya, sekarang jadi 7 dengan SARS-CoV-2 ini yang bisa menyerang manusia. 4 diantaranya yang 229E, OC43, NL63, dan HKU1 ini hanya menyebabkan gejala ringan seperti flu. Jadi kalau kita kadang-kadang terasa, orang Jawa bilang gerges-gerges gitu ya, ada demam sedikit, ngilu-ngilu, mungkin disebabkan oleh salah satu dari 4 ini. Dan kami sudah pernah mendeteksi di Indonesia virus-virus corona ini, jadi bukan barang yang baru sebetulnya. Nah, yang 3 lagi itu merupakan virus corona yang bisa menyebabkan gejala yang cukup berat, bahkan sampai ke kematian, yaitu SARS-CoV yang pertama, kemudian MERS coronavirus, dan SARS-CoV-2. Ya. Struktur ini akan saya ulang-ulang, barangkali nanti di belakang akan ada lagi gambar serupa ini. Tapi intinya bahwa kita sepakat bahwa sesuai dengan namanya, virus ini bentuknya bulat, kemudian ada tonjolan-tonjolan, ada spike-nya seperti durian, ya. Tapi spike-nya tidak runcing-runcing begitu, tapi ya seperti rambutan juga enggak juga sih sebetulnya, karena bukan hairy gitu, ya. Tapi ada struktur spike-nya, ada struktur envelope-nya, ada membran glycoprotein, ada N protein di dalamnya. Ya, nanti saya akan ulangi lagi. Oke, nah pertanyaan pertama, mengapa kok kita butuh vaksin? Karena kita menghadapi, saya awal ini dulu. Jadi tadi sudah disinggung oleh Prof. Iris dan Dr. Erlina tentang herd immunity. Kenapa masyarakat saat ini berpikir atau sebagian masyarakat mengharapkan adanya imunitas masyarakat? Karena kita dihadapkan pada ketiga dilema ini, yaitu gejala COVID-19 ini semakin tidak khas. Jadi dulu waktu bulan Januari kita bicara COVID ini selalu gejalanya sesuai dengan kriteria WHO itu demam, batuk, sesak nafas, demam, batuk, sesak nafas. Tapi sekarang gejalanya macam-macam, ya, sampai sangat tidak spesifik, bahkan banyak yang OTG, yang tanpa gejala. Sementara itu kita belum juga menemukan antivirus yang spesifik untuk COVID-19 ini. Ya, banyak antivirus yang dipergunakan, yang ditawarkan, tapi belum ada yang spesifik. Nah, di sisi lain kita sudah diharapkan untuk bisa lebih produktif, ya, untuk membangkitkan ekonomi, baik ekonomi negara maupun ekonomi kita sendiri. Tapi kita harus di sisi lain juga harus tetap aman. Nah, satu-satunya pilihan adalah
kita harus membangkitkan kekebalan di masyarakat atau yang kita kenal sebagai herd immunity. Ya. Nah, bicara mengenai immunity ini ternyata menjadi satu faktor penting dalam menentukan apakah seseorang itu memiliki risiko infeksi yang tinggi atau rendah. Ya. Nah, ada satu rumus yang bisa kita pakai, ini tentu disederhanakan. Risiko terjadi infeksi itu adalah satu fungsi di mana virulensi virus dikalikan dengan dosis dibagi dengan immunity. Ya, jadi kalau kita berhadapan dengan virus yang virulen atau dosisnya tinggi, tapi kalau imunitasnya kita bagus, maka insya Allah kita tidak sakit. Ya. Nah, virulensi ini di salah satu parameternya adalah morbidity dan mortalitas, artinya keganasan memang, kemudian juga kecepatan menular, transmissibility, sedangkan dosis itu dipengaruhi oleh konsentrasi virus di ruangan, ya termasuk ruangan kerja kita, ruangan tempat berkumpul, dan juga time of exposure. Ini menjadi parameter juga atau penentu dari dosis. Nah, bagaimana dengan immunity? Immunity ini tadi sudah disinggung sebelumnya. Kita dari lahir sebetulnya dibekali dengan innate immunity. Ya, innate immunity ini kemudian setelah kita berkembang, maka sistem imun juga berkembang, maka sel-sel limfosit itu kemudian yang tadinya berasal dari sumsum tulang itu akan terbagi dua, ya. Yang satu berkembang menjadi humoral immunity, sel B, kemudian yang satu sel T akan mengembangkan cellular immunity. Ini yang berpengaruh di immunity. Nah, lebih lanjut dari immunity, tadi kita sudah singgung juga mengenai herd immunity. Ya, kita kenal bersama bahwa herd immunity adalah satu situasi di mana satu populasi itu didominasi oleh orang-orang yang sudah kebal. Jadi kita lihat ya gambar sebelah kiri ini, kalau tidak ada kekebalan di populasi, kalau ada satu orang yang terinfeksi, maka dia akan mudah menginfeksi orang lain, dan orang lain ini akan menginfeksi orang lain lagi. Lebih banyak. Begitu seterusnya, tergantung dari apa yang kita kenal sebagai R0, ya, atau reproduction number. Tapi kalau sebagian dari masyarakat ini sudah memiliki kekebalan, maka tidak semua bisa terinfeksi, ya. Ada yang terpapar tapi tidak tertular, ya. Dan ini akan memutuskan rantai penularan. Nah, ini yang kita harapkan dari herd immunity. Ini adalah konsep herd immunity yang sebenarnya. Nah, bicara tentang herd immunity, kita tentu tidak lepas dari pembahasan tentang R0 tadi saya sudah singgung. Ini contohnya kalau R0-nya 4, artinya satu orang ini bisa menularkan kepada 4 orang lainnya. Dan orang yang tertular ini juga nanti akan menularkan kepada 4 orang lainnya. Begitu seterusnya. Itu kalau R0-nya 4. Nah, kalau sebagian dari masyarakat itu sudah memiliki kekebalan, maka walaupun R0-nya 4, ya, tapi kalau sebagian besar, misalnya ini 75% sudah memiliki kekebalan, maka yang tertular hanya yang 25%, hanya sebagian kecil. Dan ini juga demikian seterusnya. Jadi ketika dia menularkan orang lain lagi, hanya 25%. Jadi semakin lama semakin lebih sedikit. Nah, ini yang menjadi cikal bakal pemutusan rantai penularan. Kita lihat di grafik ini, bagaimana kita mencermati threshold dari herd immunity. Ya, gambar sebelah kiri dulu ini gambar A. Kita melihat kalau ini basic reproduction number ini atau R0-nya, ya. Ini ada yang 5, ada yang 10, ada 15. Gambar ini menunjukkan kalau yang vertikalnya adalah herd immunity threshold-nya, artinya berapa persen dari populasi yang dibutuhkan untuk
artinya yang harus kebal supaya bisa mengendalikan infeksi, mengendalikan outbreak-nya. Ini beberapa contoh dari penyakit-penyakit menular yang terdahulu, tapi intinya adalah semakin besar reproduction number-nya, ya, measles misalnya sampai 15, artinya satu orang bisa menularkan ke 15 orang, maka dibutuhkan hampir 100% populasi harus memiliki kekebalan. Ya. Nah, kalau cuma 10%, ini lebih sedikit. Ya. Nah, ini ada kurvanya. Nah, kita lihat di gambar yang B, ini terkait dengan proses vaksinasi. Ya, jadi kalau kita berhadapan dengan situasi seperti yang gambar A, maka kita harus memastikan berapa persen coverage imunisasi. Karena kita sering dipertanyakan berapa orang sih sebenarnya harus divaksinasi untuk mendapatkan herd immunity. Ya. Nah, jadi vaksin coverage-nya harus sebanyak mungkin. Tapi mungkin tidak bisa 100%, tapi kalau ditanya tidak 100% itu berapa? Ya. Maka kesepakatan para epidemiolog itu adalah minimum sekitar 70% dari populasi yang harus dibuat menjadi kebal. Oke. Nah, herd immunity itu bisa dicapai dengan beberapa cara. Yang satu adalah dengan membangkitkan natural immunity, ya, mulai dari innate immunity yang tadi kita sudah singgung, kemudian bisa diperoleh dari maternal ataukah tidak sengaja sakit, ya, kemudian sembuh, maka akan terjadi kekebalan juga secara natural. Ya. Minum jamu segala macam itu juga bagus untuk membangkitkan kekebalan yang non spesifik. Nah, bisa juga diperoleh dengan cara membiarkan orang-orang terpapar ke penyakitnya. Ini seperti dilakukan di Swedia. Ya. Tapi ini sangat high risk karena mereka akan membiarkan populasinya terpapar, kemudian terjadi seleksi alam yang kuat ya akan sembuh, yang tidak kuat ya akan tereliminasi. Tapi ini secara etik juga tidak diterima. Jadi kita juga tidak menerapkan hal ini. Nah, cara yang paling elegan dan juga terukur adalah dengan cara vaksinasi. Ya, tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Iris sebelumnya. Oke, nah ini beberapa platform dari vaksin yang dikenal di saat ini. Memang ada banyak, nanti saya akan kasih lihat lebih baik. Tapi intinya kita bisa bagi menjadi 5 atau 6 platform. Ya, yang pertama adalah, maaf nih gambarnya tertutup oleh. Oke, ya jadi yang pertama adalah salah satu platformnya adalah menggunakan vektor virus. Jadi DNA atau materi genetik dari virus yang akan kita buat vaksin itu dititipkan atau ditumpangkan ke gennya virus lain, misalnya virus Vaccinia atau virus adeno, ya, adenovirus. Nah, kemudian dibiarkan menginfeksi manusia, ya. Nah, karena dia membawa gen, maka dia harus masuk ke inti sel. Ya. Nah, disitulah dia kemudian memperbanyak diri, numpang memperbanyak diri situ, numpang fotokopi di situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah DNA vaksin. DNA vaksin berbeda dengan vektor vaksin. Ini DNA-nya yang dimasukkan dalam satu plasmid, kemudian dimasukkan dengan cara tertentu, dan dia harus diyakinkan masuk ke dalam sel. Karena DNA itu harus ikut dalam replikasinya di dalam inti sel.
Ya. Nah, problemnya adalah di sini ketika menyuntikan ini harus dengan cara seperti ditembakkan gitu dengan air pressure ya, tekanan udara, atau dengan electroporator yang mengucapkan selnya ini bolong masuk sehingga dia bisa masuk. Ini juga teknologi baru tapi belum ada yang sudah dipakai di pasar, belum ada. Kemudian RNA ini mirip seperti DNA, tetapi lebih sederhana karena RNA tidak perlu masuk ke dalam inti sel. RNA cukup masuk di sitoplasma dan dia akan langsung menumpang proses translasi di ribosom. Nah, pendekatan berikutnya adalah menggunakan live attenuated vaccine atau vaksin utuh yang dilemahkan atau bisa juga dimatikan. Ya, intinya adalah kita menggunakan seluruh virus ini sebagai antigen. Ya, jadi seluruh bagian dari virus itu akan kita anggap sebagai antigen. Jadi nanti responnya juga terhadap banyak sekali protein-protein yang ada di permukaan virus ini. Ya. Kemudian pendekatan lain adalah dengan menggunakan protein base. Ini biasanya adalah protein rekombinan. Saat ini kalau dulu bisa aja virus utuh yang dipotong-potong. Jadi virus utuh dimatikan kemudian dicop gitu, dibelah-belah kemudian dipisahkan menurut ukurannya dan itu dijadikan protein base. Ini langsung dijadikan antigen dan diharapkan bisa merangsang respon imun. Nah, inilah sebagian secara ringkas bagaimana vaksin-vaksin itu dikembangkan. Saat ini sudah ada 203, lebih dari 200 berarti ya, yang sedang mengembangkan vaksin. Dan kalau kita lihat di sini, ini di seluruh dunia ini. Platformnya ini cukup banyak ya. Tadi Prof. Iris juga sudah memperlihatkan bahwa yang terbanyak dikembangkan adalah berdasarkan protein subunit. Ya. Kemudian ada yang menggunakan sebagian ada replicating virus vector, kemudian ada yang non-replicating, ada mRNA ya sekitar 12%, cukup banyak juga ini. Kemudian ada yang live attenuated, ada yang inactivated, ada DNA vaksin dan sebagainya. Ya, jadi cukup banyak ini platform yang sedang dikembangkan dan kemudian cara delivery-nya juga macam-macam. Ada yang tadi saya sudah singgung dengan electroporation ini untuk DNA vaksin. Kemudian ada vaksin yang inactivated, ada yang menggunakan liposom. Jadi antigennya itu dikemas dalam liposom. Ya. Kemudian dengan menggunakan vektor virus, ya. Ada juga yang mencoba oral vaksin, ya, dan sebagainya. Sedangkan cara pemberiannya juga macam-macam, ada yang intradermal, macam. Ya, tadi juga sudah disinggung bahwa saat ini kita belum tahu mana yang sebetulnya terbaik, karena baru aja semuanya belum ada yang lebih dari setahun melakukan monitoringnya. Oke, nah kenapa Indonesia merasa perlu untuk mengembangkan vaksin? Ya, karena Indonesia ini kita sadar semuanya Indonesia ini populasinya sangat besar, 260 juta orang, dan untuk itu dengan jumlah seperti itu pasti vaksin merupakan komoditas yang strategis. Dan tadi di awal saya sudah singgung bahwa kita sudah diminta untuk produktif. Diharapkan dengan adanya vaksin ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, vaksin yang gimana yang diharapkan? Tentu kita maunya cepat ya, kalau bisa ya hari ini sudah ada vaksin kalau bisa. Tapi kan bikin vaksin tidak seperti bikin kue, ya perlu proses dan sebagainya. Jadi parameternya adalah cepat, efektif, dan satu lagi ini pesan dari Presiden adalah vaksin merah putih ini harus aman untuk rakyat Indonesia. Ya. Nah, di sini ditekankan juga bahwa kita harus memiliki kemandirian. Nanti saya akan kembali ke istilah kemandirian ini. Oke, nah apa yang dilakukan di Lembaga Eijkman saat ini?
Kami mengembangkan vaksin ini berdasarkan instruksi oleh Menteri di akhir bulan Maret yang lalu. Ya, Ekman diminta untuk memimpin satu konsorsium vaksin COVID dan kami memilih pendekatannya subunit protein. Nanti saya akan ceritakan kenapa kok kita milih ini. Tapi kami menggunakan virus yang bersirkulasi di Indonesia ya, karena dari bulan Maret itu kita belum tahu sebetulnya bagaimana pola mutasi di dunia ini dan sebagainya. Jadi kita konsentrasi dengan virus yang ada di Indonesia. Kemudian kita proses, kita analisis gennya, ya, gen S maupun gen N, ya seluruh gen dari virus itu kita analisis, dan kemudian kita lakukan cloning. Jadi kita amplifikasi gen S dan gen N, setelah bisa diamplifikasi, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid, dimasukkan ke dalam virus, dan sebagainya. Terakhir, saat ini kita sudah berhasil masukkan ini ke dalam sel mamalia dan sel ragi yang akan kita jadikan sebagai expression system yang nanti akan justru akan memproduksi protein rekombinant tadi. Ya, jadi dia akan kedua jenis sel itu nanti justru akan bekerja untuk kita menghasilkan protein rekombinan yang sudah kita desain. Nah, proses berikutnya adalah kita harapkan segera nanti kita bisa mulai dengan uji hewan. Nah, kalau sudah selesai, kita akan serahkan bibit vaksinnya ke Bio Farma pada sekitar Februari atau Maret tahun depan untuk dilanjutkan uji klinik 1, 2, dan 3. Ya, ini yang dikerjakan di lembaga Ekman saat ini. Ini saya akan lewatkan aja karena agak panjang uraiannya. Intinya adalah kenapa kok kita memilih protein S dan protein N. Ya, tadi kita sudah bicara mengenai struktur ini. Protein S ini adalah atau protein spike adalah bagian dari virus ini yang akan menempel pada reseptor ACE2 di permukaan sel manusia. Ya, jadi dia memfasilitasi penempelan virus pada sel manusia. Sedangkan protein N atau nukleokapsid ini adalah protein yang mengikat materi genetik, dalam hal ini RNA. Nah, begitu virusnya bisa masuk ke dalam sel, maka nukleokapsid ini akan melepaskan si materi genetik tadi ke dalam sitoplasma. Nah, kalau kita blok nukleokapsid ini, maka dia tidak berfungsi dan tidak melepaskan materi genetiknya. Ya, jadi dua mekanisme ini yang kita pakai. Jadi hanya spike protein dan nukleokapsid protein. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok kita pakai protein rekombinan? Ya, dan khususnya kita tujukan ke RBD. RBD itu adalah reseptor binding domain. Reseptor binding domain ini adalah bagian dari spike protein yang langsung menempel pada ACE2 reseptor. Ya. Nah, alasannya kenapa kita pakai protein rekombinan karena teknologi ini sudah dikenal di mana-mana, sudah banyak yang pakai. Ya, walaupun bukan teknologi yang paling lama, ya, sudah cukup baru, tapi cukup dikenal dan biayanya relatif rendah, ya. Yield-nya tinggi, kemudian sekali lagi teknologi sudah dikenal oleh negara-negara berkembang. Jadi negara berkembang yang sudah bisa bikin vaksin itu sudah mengenal protein rekombinan, terutama yang diturunkan artinya diekspresikan oleh Pichia pastoris. Ini adalah sejenis ragi, ya, yeast. Kemudian ini sangat mudah di harvest, ya, dan cukup aman karena kita tidak menggunakan vektor virus. Kemudian di sisi lain, jika dikombinasi dengan adjuvan yang baik, yang benar, maka vaksin ini akan cukup efektif, memproduksi protein cukup banyak, dan
adanya antibody enhancement itu sangat minimum, bahkan dikatakan nyaris tidak ada. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa disebut vaksin merah putih? Ya, ini sebenarnya sederhana saja dan ini juga muncul secara spontan karena kita menggunakan virus COVID-19 yang bersirkulasi di Indonesia dan dikerjakan di institusi yang ada di Indonesia. Ya, kita tidak kirim ke luar negeri, tidak mendapatkan dari luar negeri, dan dikerjakan sepenuhnya oleh peneliti-peneliti muda Indonesia, dan utamanya untuk melindungi rakyat Indonesia dari COVID-19 ini. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengaruhnya dengan mutasi-mutasi yang terjadi, yang dikhawatirkan. Ya, sebelum ini kita diributkan dengan mutasi D614G, kemudian belakangan ini ada mutasi yang ditemukan di Eropa, ya, A22V. Ini juga kabarnya bisa mempengaruhi berat ringannya kasus. Tapi kita bisa melihat ya, sebenarnya gambaran ini yang abu-abu yang keluar ini abu-abu ini adalah yang bagian bawah ini adalah bagian dari spike protein, ya. Sedang yang hijau ini adalah ACE2 receptor. Ya, jadi bagian yang kecil ini adalah RBD, receptor binding domain. Ya. Nah, kita lihat posisi dari mutasi-mutasi A222V maupun D614G ini itu memang ada di spike protein, ya, tetapi tidak berada di bagian yang menempel pada ACE2 receptor. Jadi bukan di RBD-nya. Ya. Nah, selama mutasi itu terjadi hanya di bagian bawah sini, ya, tidak mempengaruhi RBD, maka dia tidak akan mempengaruhi kinerja vaksin. Ya. Dan dari whole genome sequence yang sudah kami submit ke KIS8, ya, kami mendapatkan bahwa dari 114 sequence yang sudah kami disubmit oleh Indonesia, itu ada 59 yang mengandung mutasi D614G, tapi tidak satu pun yang mengandung mutasi A222V ini. Ya, jadi saat ini untuk vaksin kita cukup aman. Ini yang tadi saya sebutkan kenapa kode mutasi D614G ini tidak mempengaruhi kinerja vaksin, karena kita lihat nih yang garis-garis agak gelap ini di spike-nya, ini adalah tempat di mana terjadi mutasi. Sedangkan ujung dari spike itu adalah di ujung ini adalah RBD-nya, sama sekali tidak dipengaruhi oleh mutasi. Apapun yang terjadi di sini tidak mempengaruhi. Ini hanya mempengaruhi kalau misalnya ada vaksin yang kemudian merangsang antibodi, dan antibodi itunya mau ditujukan kepada bagian dari S protein. Di sini ada S1 dan ada S2 di sini. Ya. Nah, itu baru mungkin akan terpengaruh. Tapi selama kita mengarahkan kepada yang bagian ujung, insya Allah tidak terpengaruh. Gambaran lain yang bisa saya share dengan teman-teman terkait dengan molekuler dari virus ini, kita kenal bahwa virus-virus corona ini, SARS-CoV-2 ini terdiri dari beberapa clade, ya. Ada clade S, L, V, O, dan G. Kemudian yang G itu yang banyak di Eropa dan banyak di Amerika, dan saking banyak mutasi kemudian dibagi lagi G menjadi G saja, kemudian ada GR, ada GH. Dan sekarang ada baru lagi adalah GV. GV itu karena ada mutasi tadi yang 222V itu, ya. Nah, kita lihat yang titik-titik biru ini menggambarkan banyaknya mutasi, ya. Di clade GH mutasinya cukup banyak. Kemudian di clade GR ini juga mutasinya banyak sekali. Clade G saja ini juga banyak mutasi, tapi clade yang non G itu mutasinya sedikit sekali.
ini adalah spike protein. Yang hijau kembali ini adalah ACE2 reseptor. Ya. Nah, di Indonesia yang kami temukan pada awalnya sebagian besar itu masuknya di kelompok yang bukan G. Tapi belakangan semakin banyak kelompok G yang masuk di Indonesia. Ya. Mungkin nanti kalau sequence-nya lebih banyak lagi, kita akan menemukan lebih banyak lagi sequence clade G. Nah, yang kita sebut vaksin merah putih itu sebetulnya tidak hanya yang dikembangkan oleh Eijkman, karena saat ini ada beberapa institusi yang juga sedang mengembangkan vaksin COVID-19, yaitu ada dari teman-teman dari UNER, dari UGM, dari UNPAD, ITB, kerjasama dengan BPPT, dari LIPI, dari UI, jadi selain Eijkman. Dan platformnya tentu berbeda-beda. Ada yang DNA, ada yang RNA, ada yang protein rekombinan, ada vektor virus, ada virus utuh yang dimatikan, dan ada yang virus utuh dilemahkan. Nah, ini semuanya sedang berlomba-lomba untuk menjadi vaksin Indonesia semuanya. Jadi tidak hanya satu platform saja. Oke. Nah, saya ingin share dengan teman-teman, ini slide ini sering sekali saya tayangkan. Berapa sebetulnya dibutuhkan oleh Indonesia, ya, jumlah vaksinnya. Kalau kita mengikuti rumus, saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Erlina, ada rumus untuk menentukan berapa persen harus divaksinasi untuk mencapai herd immunity. Rumusnya adalah 1 dikurangin goal dari Arnaud, ya, Arnaud-nya yang diharapkan adalah 1 atau kurang dari 1, dan current atau Arnaud yang sekarang. Kita anggap misalnya current Arnaud ini masih sekitar 3, maka untuk Indonesia rumusnya adalah 1 dikurangin 1 dibagi 3 kali 260. Jadi kita membutuhkan sekurang-kurangnya 173 juta orang harus divaksinasi untuk mendapatkan herd immunity sebesar sekitar 70%. Kalau 1 orang disuntik 2 kali, berarti kita membutuhkan sekitar 350 juta dosis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa kapasitas produksi baik di Indonesia maupun di negara. Kalau kita menggantungkan pada luar negeri, tidak mungkin semua produksi luar negeri ini dikirim ke Indonesia. Karena kapasitas produksi dunia itu hanya separuh dari, atau kurang dari separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, untuk itu Indonesia harus memiliki kemampuan kemandirian. Ya. Jadi kembali kita harus punya vaksin merah putih ini. Saya kira itu yang dapat saya share dengan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amin dengan vaksin merah putihnya yang kita tunggu-tunggu semua ya Prof. Terima kasih paparannya. Saya melihat Bapak Ketua Umum PBID sudah hadir. Selamat datang Dr. Daeng. Assalamualaikum Dr. Daeng. Selamat bergabung. Mohon maaf saya baru lihat Dr. Daeng. Ya, terlambat tadi saya. Oke, baik. Kita lanjut ya Dok ya. Ya, makasih. Ya. Baik, saudara sekalian, berikutnya kita akan mendengarkan beberapa pendapat dari penanggap. Jadi ada 7 penanggap yang semuanya juga luar biasa ini. Saya mengundang penanggap pertama, Dr. Nazrial Nazar, spesialis bedah, untuk memberikan tanggapannya 3-5 menit. Silakan Dr. Nazar. Iya, terima kasih Sally. Ya, Dr. Nazar. Para guru besar, para presenter yang dimuliakan Allah dan seluruh senior serta pemerhati yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sapa, ada yang agak spesial saya sapa, Prof. Kusnandi Rusmil. Saya harus bahasakan beliau Angku Datua, karena di etnis kami beliau itu adalah Datua kalau nggak salah.
Ya, saya sederhana saja, Sali, moderator, bahwa tentang efikasi, tentang imunogenisitas sudah tuntas dibicarakan, apalagi tadi ditutup dengan sangat bermakna oleh Prof. Subandrio itu. Jadi kita sudah punya gambaran komplit, apalagi sebagai orang medikus praktis itu tidak usah diragukan lagi. Nah, saya ingin dalam waktu kuota waktu saya yang singkat ini berbicara tentang keamanan. Ya, mungkin tentu keamanan itu kita sederhanakan saja, terbagi dua. Kita dahulukan keamanan bagi penerima vaksin pihak ketiga, masyarakat, umat. Itu itu akan vis-a-vis dengan keamanan dan kenyamanan. Dalam hal ini saya kutip apa yang dikatakan Adinda Erlina, di dalam keamanan ini termasuklah halal. Jadi kalau saya menyebut keamanan, termasuklah status halalnya itu. Jadi saya sengaja menanggapi ini sederhana sekali dalam waktu singkat. Yang buat kita, saya ulang sekali lagi, buat kita tenaga medis yang termasuk dalam tenaga kesehatan itu, yang paling penting dua hal saja. Aman untuk masyarakat, kita hanya menunggu decision dari satu-satunya otoritas pemerintah, yaitu apa yang akan kalau kita berbahasa sedikit populer, itu apa yang difatwakan oleh Badan POM. Itu aman buat kita dan aman untuk masyarakat. Kita nggak usah berpaling kemana-mana lagi. Saya tidak menafikan bahwa ada sampai sekarang itu ada 4 institusi, termasuk institusi induk kita. Tetapi otoritas pemerintah itu dulu. Apakah itu melalui emergency use authorization dan segala macam. Ya kan, Prof. Iris intent tuh dalam pembicaraan itu hari Selasa yang lalu. Ya kan, tahu persis bagaimana perdebatannya tentang itu. Nah, aman buat kita selain badan apa yang difatwakan, saya memakai kata istilah fatwa itu, selain apa yang difatwakan oleh Badan POM, yang saya katakan satu-satunya tempat kita berorientasi. Kemudian yang penting juga adalah saya bersyukur Sali sudah menyapa ketua kita. Jadi aman buat kita adalah kita menunggu bendera start itu ditunggu dari organisasi kita. Begitu telaah apapun, setelah aman dari Badan POM, kemudian kalau organisasi kita ID, kan nggak kurang tenaganya di sana, akan mengatakan oke, jalan. Artinya di situ secara organisasi dilindungi dan dipertanggungjawabkan dengan satu catatan. Seluruh tenaga medis yang akan mengerjakan itu, termasuk juga tenaga kesehatan itu, sudah dipersiapkan seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Kusnandi tadi, oleh Prof. Iris, tentang bagaimana road-nya, bagaimana delivery-nya, bagaimana mengatasi kalau ada side effect, kalau ada apalagi sampai anafilaktik shock ke belakang. Ada lagi Sali yang lebih penting, bagaimana image sosial, psikososial. Di situ kita harus juga menjaga keamanan. Jadi satu kata saja itu lengkap dengan juklaknya. Juklaknya ini bukan untuk menggurui para tenaga medis, ya kan? Tapi untuk mengulang kembali kewaspadaannya, kemudian antisipasinya, kemudian juga sebagai jaminan pada secondary gain-nya itu adalah jaminan aman buat masyarakat. Jadi kita nggak boleh lupa tentang bagaimana mendelivery dan mengatasi side effect setelah lakukan vaksinasi. Saya rasa hanya itu. Waktu mungkin lebih banyak diberikan moderator kepada penanggap dan penanya yang lain. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nazar. Kuncinya satu, aman ya Dok ya. Jadi untuk semuanya. Baik, kami mengundang penanggap berikutnya. Saya beri kesempatan untuk yang jauh dulu ini. Dokter Alwia Asegaf, MKes, Ketua ID Wilayah Maluku Utara. Wah, jauh. Dokter Alwia. Yang paling jauh ini udah hampir tengah malam Jam soalnya 11 di Maluku Utara. Ya, Dokter Alwia. Saya pernah ketemu beliau di sana ini. Dokter Alwia Asegaf masih hadir, Dok? Tadi Dokter Alwia. Baik, mungkin kalau belum ada, saya undang penanggap kedua, Dr. Norman Zaki. Oh, ya. Maaf, iya, Dokter Alwia. Iya. Silakan Dokter Alwia. Ini sudah hampir midnight di Maluku Utara ya Dok ya. Kita ketemu di sini sekarang ini Dok. Silakan tanggapannya 3 sampai 5 menit. Terima kasih. Ya, alhamdulillah baik Dok. Silakan Dok. Ya, baik yang saya hormati para pembicara, para guru besar, para senior, Pak Ketum, Dr. Jurasdi dan teman sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, ini memang mengenai vaksin ini rasanya kita terus menunggu diskusi tentang ini karena ini sangat menjadi pertanyaan besar dari teman-teman sejawat kita semua. Yang tadi disampaikan Dr. Nasar itu juga yang akan dipertanyakan oleh kami, itu amankah begitu ya? Karena ini vaksin yang baru dengan tujuan untuk mencegah penyakit yang juga sangat baru ya. Sehingga kita pun akan menjadi ring 1 yang akan memperoleh vaksinasi ini, walaupun uji klinis fase 3 juga belum ada hasilnya. Nah, ini bagaimana tentang kontraindikasi, kemudian apakah memerlukan uji tes terlebih dahulu, kalau KIPI yang akan terjadi itu kira-kira berapa persen dari populasi yang akan diberikan, apakah efektif, aman, kemudian tadi disampaikan oleh Dr. Erlina, tentu halal ya, harus halal, apa mungkin penyimpanannya nanti seperti apa, karena kita juga terlibat sebagai pemberi vaksin, dan bertahan berapa lama, karena kita tahu bahwa ada juga pasien, teman sejawat juga yang sudah positif, kemudian menjadi negatif, ternyata setelah diperiksa ada positif juga. Ini seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang wajar, tetapi kita juga sangat membutuhkan karena melihat angka positif COVID yang masih cukup tinggi di Indonesia, di Maluku Utara sekarang kondisinya sudah ada sekitar 2.000-an kasus positif dengan 70-an kematian, dan angka reproduction number kita juga masih di atas 1. Dengan ada para dokter yang sudah positif itu sekitar 30-an, nakes mungkin sekitar 100-an. Sehingga kondisi kami di sini, Dr. Sali memang dengan 300-an jumlah dokter yang tersebar di rumah sakit, ada 20 rumah sakit di sini, 147 puskesmas, dengan distribusi yang tentu tidak merata, masih belum merata, geografis yang sulit. Tentu tenaga-tenaga kami sangat dibutuhkan di sini, tetapi jika juga perlu vaksinasi di mana kasus positif ini masih sangat tinggi di sini. Nah, tentu saja ini memerlukan kalau dibilang semacam jaminan buat kita, apakah ini aman dan seterusnya. Nah, kalau sesudah uji klinis 3, apa yang mungkin harus disiapkan? Ini maksud saya bagaimana pemilihan populasinya untuk khususan pada kami yang di wilayah Maluku Utara, walaupun kita belum tahu nanti seperti apa pembagian daerah yang akan menerima ini. Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa kita punya kepercayaan diri untuk nanti mengedukasi kepada masyarakat bahwa ini memang sangat penting dan tidak ada masalah kita menerima vaksin ini. Kita tahu bahwa teman-teman kita, para nakes, dokter juga terbiasa memberi vaksin dan vaksin penyimpanannya juga secara khusus,
Nah, ini cara-cara ini nanti yang perlu kita juga harus mendapatkan pembelajaran. Dengan nantinya harapan kita ya tentu saja akan berjalan dengan baik uji fase yang ketiga ini dan memperoleh manfaat yang setinggi-tingginya. Karena kita tahu bahwa jumlah kita yang sangat terbatas, tentu kita garda terdepan yang paling membutuhkan ini, tetapi butuh suatu jaminan untuk membangun keberanian pada diri kita dan kita bisa membagikannya kepada masyarakat luas. Dan ini tentu saja kalau bisa menurunkan angka kematian, angka kesakitan, ini akan memperkuat sistem kesehatan kita ya dok ya. Ya. Nah ini mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih juga buat Dr. Julasdi. Terima kasih sudah mengajak saya di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aluya. Jadi pertanyaan yang banyak muncul ya, dan kita sebagai nakes mesti bisa menjawab itu untuk kita dan untuk masyarakat. Baik, terima kasih Dr. Aluya. Salam sehat selalu dok. Terima kasih. Ya, kami mengundang penanggap berikutnya, Dr. Norman Zainal, SPOT MKes. Silakan Dr. Norman. Mohon tanggapannya. Dr. Norman ya, selamat Zainal. Malam. Selamat malam. Ya, silakan. Malam dok, silakan dok. Terima kasih, pertama kali saya terima kasih banget diundang di acara ini dan mendapat informasi yang sangat berharga daripada guru besar, Prof. Kusnandi, Prof. Amin, dan para Dr. Erlina, Dr. Iris. Semuanya masukan yang sangat berharga dari pakar yang betul-betul kompeten di bidangnya. Untuk itu, sebagai penanggap saya mungkin tidak masuk kepada keilmuannya karena itu ahlinya telah memberikan masukan yang buat kita itu adalah informasi yang sangat berharga. Saya lebih melihat ke arah bagaimana kita menghadapi pandemi ini sesuai dengan pertanyaan, apakah dengan vaksin ketemu selesai pandeminya, selesai COVID-nya gitu. Saya juga dalam menanggapi ini memakai strategi mengajukan pertanyaan aja nih. Kenapa? Karena bukan kita yang merumuskan. Teman-teman lah yang memilih, menentukan sendiri apa itu. Saya mulai dengan ada 3 bagian. Yang pertama itu filosofi. Pemerintah mestinya menentukan filosofinya ini dulu. Dan alhamdulillah sudah ditegaskan bahwa ada 2 hal yang sangat menentukan di situ. Apakah sehat atau ekonomi? Atau kasarnya sehat atau uang? Pilihan kita. Dan pemerintah telah menentukan sehat dulu. Uang itu sebetulnya bukan nomor 1. Buat saya uang itu nomor 2. Yang nomor 1-nya duit. Salah ya. Yang kedua, strateginya, ya, strateginya apakah kita menghindari atau melawan? Nah ini sebuah masalah besar juga di dalam strategi nasional. Saya belum melihat pembahasan ke arah ini secara lebih detail. Apakah kita menghindari COVID atau kita melawan COVID? Menghindari coronavirus atau melawan coronavirus? Kenapa? Nantinya akan menentukan grand strategi bangsa ini untuk memilih pilihannya. Kalau kita menghindari, obatnya adalah merubah perilaku yang selama ini telah dilakukan oleh Satgas ataupun yang dulunya gugus tugas, yaitu dengan adanya 4 sehat 5 sempurnanya. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, kemudian makan dan hidup sehat, kemudian makan dan minum yang cukup, kemudian meningkatkan imunitas dan istirahatnya. Tapi kalau kita mau melawan coronavirus, strateginya memang dengan vaksin, dengan obat, dan dengan perawatan. Nah, kita mau pilih mana ini? Nah, pemerintah dan kita semua harus mikirkan ini. Mau pakai tagline-nya menghindar atau mau melawan? Nah, bukankah di dalam perilaku ketimuran kita selalu ada pepatah bilangnya, musuh tidak dicari-cari, tapi kalau ketemu ya kita tidak harus kalah. Ya. Jadi kalau dalam pikiran saya, kita harus menghindari dulu. Kalau ketemu baru kita lawan dengan vaksin-vaksin ini. Kemudian pertanyaan keempat, vaksinasi ini sebetulnya hak apa kewajiban? Nah, ini harus duduk perkaranya sangat jelas nih. Nah, dalam pikiran saya, vaksinasi ini adalah hak rakyat.
Tapi ini menjadi kewajiban bagi negara, kewajiban bagi ilmuwan, dan kewajiban bagi medis. Konsekuensi dari ketentuan ini, apakah ini hak atau kewajiban, itu akan sangat berbeda. Ketika ini dinyatakan hak rakyat, orang akan boleh nantinya tidak memakai haknya. Jadi ini pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh regulator ini, pemerintah. Atau apakah hak dan sekaligus kewajiban juga gitu. Nah, itu silahkan dijawab masing-masing. Kemudian bagian kedua dari tanggapan saya, histori singkat mengenai vaksinasi riset vaksin ini. Alhamdulillah saya ikut di dalam satuan tugas yang pertama ini sebagai pakar kesehatan di Dewan Ketahanan Nasional. Dan alhamdulillah juga inisiasi mengenai riset vaksin ini, insya Allah kami di Wantanas yang menginisiasi pertama kali, mungkin Prof. Amin ingat, itu tanggal 22 April tahun 2020, kita kumpulkan semua stakeholders, Kemenkes, BPOM, semua yang bergerak di bidang vaksin dan riset. Dan di sana kita bicarakan ada 3 hal, riset vaksin, riset obat, dan riset alat kesehatan. Dan disitulah saya sebagai inisiatornya menyampaikan bahwa pemerintah sebagai bangsa yang besar wajib menyediakan dana untuk riset vaksin itu, atau riset obat dan alkes, minimal 1-5% dari seluruh anggaran penanggulangan COVID-19 ini. Nah, itu yang pertama inisiasinya. Jadi itu histori. Yang kedua, eksekusinya. Ternyata eksekusi pemerintah, alhamdulillahnya tidak hanya riset yang dikembangkan, berkembang juga jadi beli vaksin. Jadi dari awal hanya riset, kemudian belakangan menjadi beli dan riset. Nah, ketika beli dan riset ini, akan timbul lagi pertanyaan berikutnya. Apakah akan kita pilih logika medis atau logika bisnis? Kan timbul pertanyaan itu ketika kita beli. Kalau ketika riset itu jelas-jelas medis. Nah, ketika ada unsur belinya akan timbul pertanyaan, apakah kita akan mengutamakan logika medis ataupun apakah logika bisnis gitu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya. Apakah bisnis ini karena antar negara akan terpengaruh dengan politis? Apakah logika bisnis murni? Apakah masuk di sana logika politis? Nah, itu akan harus kita pilih juga. Nah, sebetulnya dalam rangka politis atau bisnis ini, tentu kita akan lebih memilih vaksin merah putih. Karena kita bikin sendiri, riset berkembang, dan kemandirian ada. Nah, tetapi dengan alasan macam-macam, alasan yang real di lapangan sekarang, pemerintah menetapkan kita ikut beli dalam rangka kebutuhan penyembuhan di masyarakat. Nah, persoalannya ketika di sini ada unsur bisnis, nanti akan terpengaruh oleh unsur-unsur yang ada dalam bisnis itu. Mohon izin karena saya juga belajar bisnis, saya juga doktor dalam manajemen bisnis. Di dalam bisnis, marketing itu halal. Jadi nggak ada bisnis yang tidak pakai marketing. Nah, di marketing itu sendiri akan ada 2 cara memasarkan produk. Satu yang namanya positif marketing, yang menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya, kecap saya nomor 1. Satu lagi yang sekarang berkembang itu adalah namanya negatif marketing. Di mana negatif marketing ini sering diasosiasikan dengan namanya worry marketing. Nah, ini perlu dicatat oleh pemerintah. Worry marketing ini adalah para pemasar itu akan mengeksplorasi ketakutan orang. Kita takut dengan bahaya yang sangat besar sehingga kita buru-buru beli. Nah, di situ harus ada pertanyaan yang mengeksploitasi, eksplorasi lebih baik. Apakah kita terpengaruh dengan worry marketing atau ini real hanya kebutuhan kita? Jadi masih banyak pertanyaan yang perlu kita clearkan di situ. Nah, kemudian bagian ketiga, evaluasi. Kita sebagai insan akademis atau insan medis juga perlu mengevaluasi sampai di mana perjalanan penanganan COVID-19 ini kita hadapi di Indonesia. Nah, balik lagi sebagai ilmu marketing, sebagai ilmu manajemen di bisnis ataupun di dunia apapun, di pemerintahan pun, tentu manajemen itu akan balik kepada
apa saja yang harus kita tata dalam mencapai tujuan yang ingin kita capai sebagai sebagai sebuah kesatuan negara, sebagai sebuah kelompok nasional. Ya. Nah, di situ akan kita lihat yang kita atur itu sebetulnya sedikit aja. Bisa disingkat dengan 4M atau bisa diperluas dengan 6M. Dalam sebuah presentasi di BNPB, saya menyampaikan pada kondisi ini kita harus memperhatikan 6M. Yang pertama adalah man-nya, manusianya. Apakah pemerintah telah menempatkan orang-orangnya itu berdasarkan kompeten keilmuannya? Kenapa? Kompeten jabatan belum tentu menunjukkan kompetensi keilmuan. Jadi dalam hal vaksin ini, kita berharap pemerintah lebih memperhatikan kompetensi keilmuan dibanding kompetensi jabatan. Oke, Kemudian saya poinnya lanjutkan sedikit sudah lagi. dapat, Dok. Ya. Baik, Dok. Sedikit lagi waktunya. nih, mengenai money. Oke. Money ini kita berharap pemerintah jangan ngutang. Jangan beli vaksin dengan utang. Kenapa? Kalau dengan utang itu gampang dapat, tapi bayarnya susah. Dan banyak pembonceng, jadi jangan ngutang kalau mau beli. Dan jangan diijon. Kemudian material di sini kita minta bikinlah vaksin terbaik atau beli vaksin terbaik. Kemudian metode yang kita gunakan adalah gunakan nalar ilmiah. Karena ini persis ilmiah. Jangan nalar politik dan jangan nalar bisnis. Dan lakukan pendekatan kultural. Pendekatan kultural ini artinya terkait dengan yang tadi Dr. Erlina bilang soal halal atau tidak kandungan dari vaksin tersebut. Itu perlu difikirkan oleh pemerintah dari sekarang. Ya. Nah, kemudian M yang kelima dan keenam yang saya tambahkan adalah momen. Nah, momen itu penting. Kenapa? Karena ya Pak JK bilang nih lebih cepat, lebih baik. Tapi mohon maaf kali ini mungkin kita harus pakai kearifan lokal yang kita sering kita sebut biar lambat asal selamat. Kenapa? Karena ini angka yang sangat besar, biaya yang sangat besar. Kalau kecele, ya kita kecele secara nasional. Kemudian ada lagi movement. Nah, movement ini dalam kesempatan ini kita sepakat. Kita tidak bisa hanya dengan kecepatan. Kita harus melakukan percepatan, accelerated. Nah, dengan kecepatan itulah kita bisa, dengan percepatan kita bisa mencapai dengan waktu singkat. Namun perhitungannya harus akurat. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, lebih banyak dalam bentuk pertanyaan, baik kepada kita sendiri maupun kepada pemerintah dalam mengelola masalah COVID ini. Kenapa? Karena kalau terlalu dalam kita dengan satu bagian yang sangat detail, kita lupa memandang helikopter view-nya. Nah, inilah yang kita ingin sampaikan ditangkap, dalam Dr. forum Norman. ini. Terima kasih. Mungkin Bapak Ketua PBID juga dengar, dan salam hormat saya kepada Prof. Subandrio dan Prof. Kusnandi juga. Prof. Kusnandi ini angkatan saya S3 yang sangat berkibar dan sangat luar biasa diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam membangun bangsa ini. Demikian saja, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Norman, poinnya sudah ditangkap. Baik, kami mengundang penanggap berikutnya. Dari jauh juga ini, Dr. Laode Rabiul Awal, spesialis bedah konsulan bedah digestif. Beliau adalah Ketua ID Wilayah Sulawesi Tenggara. Silakan Dr. Laode Rabiul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sali, moderator. Terima kasih Dr. Sul yang telah mengundang kami sebagai penanggap. Para narasumber yang luar biasa, guru-guru besar dan sejawat dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti acara ini. Dengan topik besar, vaksin datang, COVID menghilang, antara harapan dan pertanyaan. Ini yang menjadi titik perhatian saya di materi ini adalah bukan tentang pendekatan sains yang sudah disampaikan oleh para narasumber, tetapi dalam hal komunikasi publik tentang vaksin ini. Sebenarnya ini perlu dimodulasi oleh siapa? Ini sejak bulan September sudah beredar bahwa nakes mulai didata sebagai calon penerima vaksin. Ya. Waktu itu di bulan November diperkirakan akan dilakukan vaksinasi dengan prioritas pertama tenaga kesehatan atau tenaga medis. Ini padahal ya uji vaksin baru saja kita lakukan dari Sinovac yang di Bandung itu, yang di 4 yang dipimpin oleh Prof. Kusnandi,
dan itu interim reportnya akan baru bisa disampaikan pada bulan Januari perkiraan. Dan memang juga beberapa penelitian dilakukan di fase 3 di Brasil, di Bangladesh, dan di Turki misalnya, kalau salah satu dari negara tersebut misalnya memberikan laporan yang baik, karena kemungkinan untuk emergency use authorization mungkin bisa juga dikeluarkan, tetapi kalau di Indonesia kan harus oleh BPOM. Jadi komunikasi publik seperti ini yang menjadi bulan-bulanan kadang-kadang bagi nakes dan sivitas kesehatan. Kenapa? Kita belajar pengalaman dari rapid test, belajar dari isu bahwa dokter atau nakes berbisnis rapid test, meng-COVID-kan pasien. Besok-besok akan terjadi juga bisnis vaksin kepada nakes. Dan ya stakeholder kita kita sudah terlanjur jadi bulan-bulanan cenderung tidak memberikan, bahkan ikut memodulasi keadaan ya, sehingga tidak menguntungkan bagi nakes dan sivitas kesehatan. Jadi komunikasi publik untuk ini perlu betul-betul dari otoritas sains dan juga otoritas regulator yang beriring dan paralel, supaya tidak terjadi ya kebingungan di tengah masyarakat. Masyarakat bersukacita akan datangnya vaksin, kami nakes masih ragu-ragu tentang keamanan, efektivitas, imunogenisitas dan sebagainya. Seolah-olah. Nah, bagaimana kita mau menjadi edukator dan pelaku vaksin di tengah masyarakat kalau kita sendiri belum sepenuhnya paham dari yang memiliki otoritas sains. Jadi saya kira itu yang paling penting, Dr. Sally, barangkali. Ya. Kemudian yang lebih teknis adalah pertanyaan kira-kira tadi untuk Dr. Erlina, ataupun yang terkait bahwa dari uji klinis fase 2, titer antibody itu bertahan sampai 8 minggu. Ya. Dan ini sebenarnya ya dikaitkan juga dengan uji klinis pada vaksin pada virus MERS-CoV dan SARS-CoV-1 yang akhirnya sampai fase klinis tahap 1 barangkali dan berhenti. Kira-kira sebenarnya idealnya yang kita harapkan itu titer bisa bertahan berapa minggu sehingga riset-riset ini tidak menjadi memberikan manfaat yang tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Kemudian berikutnya ini titipan juga dari teman-teman kami bahwa titer antibody apakah semua calon penerima vaksin itu tidak harus diperiksa terlebih dahulu, karena beberapa masyarakat kita ini kan terpapar tanpa diketahui, tanpa terdiagnosis dan tanpa diketahui sembuh. Karena yang kita temukan kan hanya fenomena gunung es. Jadi kemungkinan mereka secara alami sudah dapat antibody dan sudah ada titer antibodinya, itu juga harus mungkin diukur. Mungkin Prof. Iris bisa memberikan tanggapan tentang ini supaya pada saat menjalani vaksinasi sudah mirip seperti pemberian vaksin dulu. Kemudian untuk Prof. Amin, barangkali vaksin merah putih, saya sangat berharap sekali dengan vaksin merah putih, bukan karena bukan karena istilah merah putihnya, tetapi ini pertama menggunakan protein rekombinan ya, yang mungkin lebih spesifik. Dan juga diproduksi oleh pakar-pakar di dalam negeri, kerjasama lintas institut, tanpa menafikan juga semua jenis tipe vaksin ataupun tipe yang baik, yang inaktivasi, atenuasi dan protein yang lain. Jadi dengan protein rekombinan misalnya untuk vaksin merah putih ini, apakah pemberiannya juga lebih dari sekali atau cukup sekali? Karena kalau untuk inaktivasi tadi itu mesti 2 kali paling tidak. Ya, betul. Saya kira itu barangkali yang lebih rincinya untuk pertanyaan saya konkretnya. Yang lain saya kira sudah sama dengan penanggap yang lain, bahwa kami harus diedukasi nakes, tenaga medis, supaya kita betul-betul bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Saya kira itu saja dari saya barangkali. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Jadi komunikasi dan edukasi ya, Dok ya. Baik.
Kami mengundang penanggap berikutnya, Dr. Haji Syafriadi MM, Ketua ID Wilayah Bengkulu. Silakan Dr. Syafriadi. Dr. Syafriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Salina Nasution. Dan terima kasih Dr. Julasdi yang telah mengikutkan saya dalam penanggap ini. Juga yang saya hormati Prof. Kuncoro, Prof. Kusnandi, Prof. Iris, Prof. Amin, Ibu Dr. Erlina, ya, dan seluruh sejawat yang mengikuti acara ini. Ini sekarang tinggal berjumlah 850 yang mengikuti acara kita malam hari ini. Masalah vaksin COVID-19 yang sesuai dengan judul daripada pertemuan kita webinar ini adalah merupakan harapan dan perdebatan, ya. Sebenarnya sudah cukup jelas dari pakar-pakar, ya, para guru besar, Prof, ya, telah menjelaskan secara rinci di masing-masing keahliannya. Kalau kita mengikuti dari awal tadi sudah cukup jelas, ya. Sebenarnya tidak ada yang dipertanyakan lagi. Tinggal lagi apa yang dikatakan penanggap-penanggap sebelumnya, seperti apa Bang Nazar tadi, ya, Dr. Alwia, Dr. Norman, Dr. Laude, ya. Saya sependapat seperti itu, ya. Saya tidak akan membahas lagi masalah yang dijelaskan oleh pakar-pakar tadi. Cuma sekarang ini yang beredar di masyarakat, ya, kadang-kadang yang kita sedihkan di masyarakat kita di kalangan ID, ya, kita kan di daerah punya WA grup ID, ya. Jadi, itu boleh dikatakan saya bilang 80% kawan-kawan tuh belum yakin tentang vaksin itu. Belum yakin. Jadi ini jadi masalah ini, kita yang harusnya garda terdepan kan, dan kita malah jadi frontliner nih akan divaksin. Kita pula yang menolak bagaimana masyarakat. Jadi kalau saya berpendapat seperti ini, ya. Kita melihat statement-statement dari para pejabat atau petinggi kita yang kadang-kadang didengar oleh masyarakat itu kadang-kadang menakutkan. Seolah ada apa tentang COVID ini. Jadi timbullah teori-teori apa tadi kan yang macam-macam. Jadi baik masalah ini ada keterpaksaan harus di bulan November, harus bulan Desember, ya kan. Nah, ini lari seperti kata Dr. Norman tadi, apakah bisnis apa gimana kan. Wah, ini menghabiskan tahun anggarannya kan macam-macam. Nah, jadi untuk menghilangkan ini semua, ya mungkin kita di samping secara evidence based medicine vaksin ini sudah bisa dibuktikan, ya. Jadi ada tes prekliniknya, ada dijalankan tes fase-fase yang 4 tadi, fase klinisnya, ya kan, sekarang kita fase ketiga. Jadi kalau sudah oke semua, ya kan, seperti yang anjuran dari PBID ini kita sambut. Kalau kita seorang tenaga kesehatan, unsur pemerintah, ini harusnya kita yang memotivasi masyarakat ini, jangan kita yang memadamkan. Nah, jadi saya baca juga dari edaran PAPDI itu di poin terakhir itu, jangan terburu-buru kan gitu kan, ya, Dr. Sali, ya, saya lihat Dr. Sali dalam tanda tangan itu. Jadi tolong dibereskan dulu, ya, apakah ada bagaimana nanti kejadian kejadian ikutan pasca imunisasinya, ya, evidence based medicine-nya oke. Kemudian status halalnya seperti dibahas oleh Dr. Erlina tadi penting ini, Dr. Sali. Karena apa? Status halal ini itu sangat penting karena di Indonesia ini kan mayoritas Muslim ini. Jadi seperti yang kita lihat masalah kemarin itu ada vaksin meningitis, ya, ada unsur ininya nggak halalnya, heboh kan jemaah umroh, jemaah haji. Jadi seperti COVID ini pastikan, jadi evidence based medicine-nya libatkan BPOM. Ini belum ada suara nih, Balai POM. MUI-nya mana? Jadi kalau ini sudah satu perangkat, apa yang saya setuju dengan kata Bang Najar tadi, kita satu suara, bergerak satu suara, udah oke semua. Kalau perlu, ya, orang-orang kesehatan ini yang memang memprakarsai duluan. Ya, jadi evidence based medicine oke, status halalnya oke, kemudian kejadian ikutan pasca imunisasi jelas, ya kan. Kemudian jelas juga kalau misalnya terjadi apa-apa, ya tentu mungkin kalau pemuka para pejabat yang didahulukan ini terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, ya ini ada asuransi segala macam gitu, ya. Yang terakhir yang paling penting saya rasa
memiliki tauladan dari tokoh-tokoh kita. Kita melihat di antara menteri kita buat statement, dipancing oleh reporter, Bapak duluan nih, oh jangan saya duluan, masyarakat duluan. Harusnya nggak ada kata-kata seperti itu. Kalau sudah jelas evidence base-nya, halalnya, keamanannya, kita satu suara, kata Bang Najar tadi. Kalau perlu dari Pak Presidennya, karena dia jamin ini kan, dari Pak Presidennya, menteri-menteri semua, ya. Ya, mungkin pemerintah itu memandang baik, ya, frontliner itu nakes, ya, dokter, ya, orang-orang yang memang di front terdepan, yang bisa diharapkan tenaganya untuk membantu melayani masyarakat dalam era pandemi ini. Ya, saya rasa itu. Jadi kita melihat itu di Jawa Barat, ya, Gubernur Jawa Barat itu Pak Ridwan Kamil itu sosok kalau patut ditiru kalau menurut saya. Beliau langsung mencoba diimunisasi. Apakah gubernur-gubernur lain bisa ikut seperti itu? Nah, jadi itu ya, kemudian ya tentunya harapan kita semua, ya, kalau bisa kita dengan satu suara, dengan semangat yang bersama-sama, insya Allah selesailah COVID-19 ini di lebih dekat waktunya. Jadi ada keraguan-keraguan dari kawan-kawan, ya. Amin. Pak, penelitian harusnya vaksin ini harusnya sekian lama waktunya. Ini kenapa baru sekian bulan kok bisa? Ya kan suatu keraguan ini. Maka perlulah kita membuat suatu edukasi yang simpel bisa dimengerti oleh masyarakat. Sehingga kita bisa mengembangkannya. Saya kira gitu, Dr. Sali, terima kasih, ya, Sali, dan terima kasih para prof semua sudah memberikan masukan kepada kita, dan ini menjadi modal kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau memang ini sudah mantap, kita duluan nanti divaksinasi. Demikian. Oke, baik, mantap sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sesudah acara ini keraguannya mulai menipis ya, Dok, ya. Baik, saya mengundang penanggap berikutnya, Dr. Hamzah MM, penasehat ID wilayah Bengkulu. Dr. Hamzah. Dr. Hamzah. Tidak ada di room. Oh, tidak ada, Dok. Oke, baik. Saya mengundang penanggap yang terakhir dari jauh juga ini, Dr. Komang Adi Sujendra, spesialis penyakit dalam. Dr. Komang, apa kabar? Ketua ID wilayah Sulawesi Tengah. Silakan, Dr. Komang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih, Ibu Moderator, Dr. Sali Amanah Sution yang sekaligus ketua kami, ketua di Perhimpunan PAPDI, ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini, Dr. Sulasdi sebagai host, dan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga pada para pembicara, Profesor Amin Subandrio, Profesor Kusnandi Rusmil, Profesor Iris Rengganis, Dr. Kuncoro Harimurti, kemudian Dr. Herlina Burhan, para senior, para guru besar, para ketua ID wilayah, ID cabang seluruh Indonesia yang sempat mengikuti webinar pada malam hari ini. Pertama tentu kita sudah mengikuti bersama dan mendapat pencerahan berupa informasi yang baru, yang sangat luar biasa, pentingnya dalam rangka kita mengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa clinical trial ini masih berlangsung, kita ikuti di webinar-webinar di tempat lain atau penjelasan dari ketua tim clinical trial yang di Unpad, Bapak Profesor Kusnandi Rusmil, bahwa kemungkinan besar nanti akan selesai laporannya mungkin di Januari, terus nanti ada perizinan dari Balai POM dan produksi. Beliau mengatakan mungkin diluruskan nanti bulan April. Nah, ini juga saya rasa perlu menjadi bekal kita kalau seandainya masyarakat bertanya di lapangan. Adapun mengenai uji klinis atau clinical trial, keamanan vaksin, efektivitas, menurut saya kita serahkan saja kepada para pakarnya. Kita percayakan itu, termasuk kejadian efek samping atau KIPI yang berpotensi akan terjadi
Nah, di lapangan yang perlu kita cermati adalah pelaksanaannya nanti. Ini menjadi hal penting sama dengan peristiwa perawatan COVID ya. Tidak menutup kemungkinan akan bisa terjadi hal-hal keamanan bagi nakes kita, terutama kita dokter bekerjasama dengan nakes lainnya yang akan memberikan imunisasi baik dari paskes primer dan seterusnya, karena ini akan bersifat masif. Nah, oleh karena itu aspek-aspek keamanan ini penting di lapangan dan perlu kita di backup oleh TNI Polri. Oleh karena itu kolaborasinya nanti mungkin koordinasinya harus matang. Tadi sudah dijelaskan bahwa motor penggeraknya ini adalah Kemenkes ya. Kriteria dan prioritas penerima vaksin siapa, prioritas wilayahnya mana saja, jadwal dan tahapannya bagaimana, tentu nanti akan dimatangkan. Mungkin belum sekarang, kita menunggu, terus sampai kepada standar pelayanannya, SOP dan seterusnya. Nah, tadi dibilang sama Dr. Herlina yang diprioritaskan tentu nakes ya, dokter, perawat dan lain sebagainya, TNI Polri, TOMA, kemudian guru-guru, aparat pemerintah dan terakhir peserta BPJS. Saya bertanya, oleh karena pada clinical trial pasal 3 ini peserta atau uji coba atau yang diujikan itu adalah kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Dan di mana fase 3 ini kan kalau tidak salah sifatnya adalah clinical trial multi-center yang juga dilakukan di negara-negara lain. Saya bertanya kepada Prof. Rusmil, apakah juga dijamin atau memang sudah diambil juga sampel dari kelompok usia yang di bawah 18 tahun atau pada anak-anak dan pada lansia, sehingga seandainya nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan menyangkut hal itu, keamanannya dan sebagainya, bagaimana. Kemudian prioritasnya meskipun memang masih lama ini vaksin akan mungkin start ya, atau dimulai mungkin pertengahan 2021 atau bahkan ada yang mengatakan lewat lagi. Terus anak-anak yang merupakan komposisi usia rentan, kemudian lansia, kemudian komorbid. Nah, bagaimana? Apakah mereka juga menjadi prioritas yang akan diperhatikan selanjutnya atau bagaimana? Khusus untuk komorbid, pertanyaan saya kepada Prof. Iris, bagaimana? Apakah ada perlakuan khusus pada kelompok-kelompok pasien, terutama komorbid dengan lansia ataupun mungkin di bawah 60 tapi komorbidnya multiple, misalnya ada penyakit ginjalnya, jantungnya, hipertensi, diabetes dan sebagainya. Apakah itu aman dan seterusnya. Jadi saya singkat saja, mungkin sudah lewat dari 2 menit, mengutip pernyataan Prof. Amin, vaksin bukan perisai besi yang bisa melindungi kita sepenuh hati. Kemudian mengutip pernyataan Dr. Erlina, vaksin ada, COVID-19 belum tentu selesai. Namun demikian, kita tetap optimis. Vaksin merupakan harapan kita, meskipun tidak menyelesaikan masalah secepat yang kita bisa harapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Komang, jelas pertanyaan itu banyak sekali muncul ya Dok ya. Baik, saudara sekalian, sebelum kita mulai diskusi, saya serahkan dulu ke host lagi, ke Dr. Rika. Ada senam webinar nih karena kita udah 3 jam duduk terus, hampir 3 jam. Silakan Dr. Rika Amelia. Dr. Rika. Dr. Rika, apakah sudah hadir? Dr. Rika, apakah sudah hadir, Dr. Rika? Atau kita bisa langsung diskusi, Dr. Zul Asdi? Ya, mungkin diskusi saja, mungkin langsung. Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya melihat Dr. Eka ini sudah raise hand dari tadi, dari Ketua ID Jawa Barat. Silakan Dr. Eka, mohon pertanyaannya langsung dan ditujukan kepada siapa, Dok? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Sali, Dr. Julasdi. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan, dan kebetulan juga kami dari wakil organisasi profesi, beberapa pengurus kami juga diberi kesempatan sebagai relawan. Pertanyaan ini terutama kepada Dr. Kuncoro, juga pembicara yang lain. Yang pertama adalah mengenai banyaknya juga pertanyaan yang diajukan mengenai emergency use. Tadi sudah disampaikan mengenai emergency use ini, tapi mungkin perlu ketegasan apakah sebetulnya di negara kita yang sedang pandemi ini emergency use ini layak
dilaksanakan atau memang tidak layak, atau misalnya kriterianya sebetulnya apa. Yang kedua adalah mengenai uji klinis V2 dan V3. V2, V3 ini yaitu fase kedua maksudnya, dan fase ketiga kenapa tadi dijelaskan bisa berbeda antara fase kedua dan fase ketiga sehingga tidak dilanjutkan atau tidak dikembangkan lebih lanjut lagi uji klinisnya. Sehubungan dengan itu juga, bila pada fase kedua tidak ada perbedaan signifikan antara kontrol dengan vaksin, apakah masih lanjut ke fase ketiga? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengenai efek samping, Dok. Efek samping yang seperti apa? Apakah ringan atau misalnya apakah berat yang bisa menghentikan uji klinis? Kemudian apakah ada jumlah minimal untuk peserta uji klinis? Seperti kita ketahui, fase kedua itu 600, fase ketiga itu 1.600-an. Apakah ini sudah ditentukan atau misalnya berbeda antara di Indonesia, di Brazil, atau di Turki misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah bila ada satu saja relawan yang katakanlah mengalami efek samping atau katakanlah mengalami kegagalan mungkin, apakah satu relawan ini dapat menghentikan uji klinis sekian ribu, baik di satu negara atau di dua negara? Sehingga maksudnya bisa dikatakan apakah harus berhasil bulat penuh 100% ataukah bisa gagal karena satu orang relawan. Mungkin sementara itu saja, Dr. Sally. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Eka. Sepertinya ini banyak hal mengenai uji klinis ya. Ini keahliannya Dr. Kunchoro ini. Silakan Dr. Kunchoro. Baik, terima kasih Dr. Sally. Terima kasih Dr. Eka untuk pertanyaannya. Saya coba jawab dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh pembicara yang lain. Pertama mengenai emergency use authorization. Ya ini perlu dipahami bahwa EUA ini merupakan suatu proses yang legal ya, jadi bisa dilaksanakan dan menjadi otorisasi dari Badan POM di Indonesia atau badan-badan lain di negara lain seperti FDA di Amerika. Kalau kita melihat pada dokumen yang dikeluarkan oleh FDA khusus untuk EUA untuk COVID-19 ini, mereka mensyaratkan ada dua hal untuk dikeluarkannya EUA. Pertama dari sisi safety, EUA itu bisa dikerjakan bila uji klinis fase 3-nya sudah menyelesaikan follow up 2 bulan setelah pasien terakhir dilakukan penyuntikan. Istilahnya adalah median follow up-nya itu adalah 2 bulan. Jadi 50% dari jumlah subjek yang sudah disuntik itu sudah melewati waktu 2 bulan pengamatan atau 2 bulan follow up dan tidak terjadi efek simpang yang berbahaya. Itu dari sisi keamanan. Kalau dari sisi efikasinya atau dari sisi manfaatnya, itu disebutkan bahwa sudah terlewati masa maksimal peningkatan titer antibodi yang diharapkan itu sudah maksimal dan kemudian sudah terlihat dia turunnya di bulan keberapa. Jadi dua hal itu yang menjadi patokan kalau berdasarkan dokumennya FDA ya. Saya nggak tahu BPOM Indonesia menggunakan kriteria apa, karena saya coba cari-cari kriterianya itu tidak ketemu kalau yang di Indonesia, tapi kalau yang di Amerika kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa bisa berbeda antara fase 2 dan fase 3? Ya ini terutama karena outcome yang diteliti berbeda, Dok ya. Kalau untuk fase 2, outcome-nya adalah imunogenisitas, jadi peningkatan titer antibodi. Sementara fase 3, outcome-nya yang istilahnya hard outcome atau outcome yang lebih kelihatan secara klinis, tercegahnya penyakit, timbulnya efek samping yang lebih berat dan sebagainya. Jadi makanya kenapa tetap harus dikerjakan fase 3-nya, karena biasanya fase 3 itu yang outcome-nya itu yang lebih dilihat gitu ya. Apakah pasiennya itu tadi ya tercegah dari penyakit, masuk rumah sakit,
meninggal karena penyakit tersebut, itu yang lebih dilihat pada sebuah uji klinis mengenai vaksin. Ya tentu imunogenisitas menjadi hal yang penting karena itu menjadi dasar untuk proteksi. Kita bilang bahwa itu ada atau tidak proteksinya. Jadi itu kira-kira berbedanya karena perbedaan outcome yang diteliti. Kemudian apakah adanya kejadian efek simpang atau adverse event itu bisa menghentikan uji klinis? Bisa. Ini terjadi pada salah satu vaksin yang sekarang sedang diteliti, yaitu dari AstraZeneca. Ya. Itu ada satu kejadian yang diduga transfer mielitis, ya, kemudian menyebabkan uji klinis untuk vaksin tersebut di hold sementara, tapi setelah diteliti bahwa itu bukan berasal atau tidak langsung berhubungan dengan penggunaan vaksin, sekarang saya dengar sudah dilanjutkan lagi. Jadi bisa kalau efek simpang yang terjadi itu membahayakan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir, Dok, ya, tadi yang relawan, bila terjadi kejadian pada satu relawan itu dapat menghentikan efek samping. Jadi artinya uji klinis bisa dihentikan kalau ada efek adverse event yang serius adverse event yang diduga kuat terkait dengan pemberian vaksin atau uji klinis tersebut. Kemudian mengenai jumlah minimal, tadi sebenarnya itu jumlah secara kasar saja, fase 1 kurang dari 100, fase 2 100 sampai 1000, fase 3 lebih dari 1000 sampai puluhan ribu, itu patokan umum saja, tapi sebenarnya untuk setiap vaksin dan setiap penyakit itu berbeda-beda perhitungannya. Tentu ada rumus besar sampel yang dipakai, dan itu tergantung dari kejadian penyakit tersebut di masyarakat. Misalnya kalau untuk suatu penyakit yang kejadiannya per populasi, misalnya per 1000 populasi atau per 10.000 populasi kejadiannya sedikit, salah 1 atau 2 pasien saja, maka tentu perlu puluhan ribu, bahkan ada satu studi mengenai vaksin pneumokok yang jumlah pasiennya sampai 80.000. Di situ kejadian pneumonia atau kejadian penyakit yang diteliti itu hanya 90. Jadi memang sangat tergantung dari jumlah dugaan kejadian penyakit dan juga jumlah dugaan adverse event yang akan terjadi. Jadi semakin sedikit penyakit itu terjadi pada suatu kelompok atau semakin sedikit adverse event itu terjadi, maka jumlah subjeknya yang dibutuhkan akan semakin besar. Saya kira dari saya itu, Dr. Sali. Ya, terima kasih, Dr. Kuncoro. Maaf, Dr. Sali, izin satu tadi ketinggalan terakhir satu, boleh? Ya, langsung singkat ya, langsung Dok, aja ya. Ya, okay. Terutama ke Dr. Erlina atau mungkin yang lain mengenai halal. Kalau tidak salah kan MUI atau ini tokoh agama menyatakan kalau dalam keadaan darurat maka yang haram pun bisa jadi halal, katakanlah seperti itu. Mohon tanggapannya mengenai ini terkait dengan vaksin ini. Terima kasih. Oke, baik Dr. Eka. Mungkin saya beri kesempatan Dr. Erlina dulu untuk menjawab. Dr. Erlina, silakan. Ya, terima kasih Dr. Eka. Jadi memang saya juga sempat berkomunikasi dengan MUI. Mereka tetap melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan kehalalan dari vaksin ini. Bahkan kalau tidak salah mereka juga ikut dengan Badan POM ke Tiongkok, menyaksikan dan mencari data-datanya juga ke Bandung untuk memastikan bahwa bahannya halal, dan kemudian juga ada tahapan-tahapan, 3 tahapan yang harus dilalui. Ya, ini tetap dilakukan. Nah, mudah-mudahan sih kita berharap halal ya. Tapi kalaupun tidak halal, mereka mengatakan karena situasinya darurat, pandemi, maka kalau ini hanya adalah menjadi pilihan satu-satunya, maka walaupun tidak terbukti halal, itu akan tetap diberikan kelonggaran begitu. Keterangan yang dikeluarkan, walaupun terima kasih Dr. Erlina, ya. Dr. Sali. Oke, baik, terima kasih Dr. Erlina penjelasannya. Dr. Eka,
Nah, saudara sekalian, karena waktu sebetulnya banyak sekali pertanyaan, tapi saya harap nanti dari masing-masing pembicara akan memberikan closing statement 2-3 menit, mungkin menyinggung sedikit mengenai beberapa pertanyaan tadi, tergantung topik masing-masing. Saya berikan kesempatan kepada Dr. Kunchoro kembali, Dok, untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Dr. Sali. Ya, jadi kita sudah mendengar tadi ya presentasi dan diskusi dari kita semua. Intinya adalah bahwa vaksin COVID ini menjadi harapan di satu sisi, tapi juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan manfaat dan keamanannya. Tentu kalau dari sisi kita sebagai seorang klinisi dan juga seorang saintis, maka aspek-aspek baku terkait dengan penelitian vaksin itu harus dipegang teguh, dan kita percaya bahwa pemerintah Indonesia melalui Badan POM-nya nanti tentu akan membuat keputusan yang paling baik untuk rakyat Indonesia, dan tentu kita tetap bisa memberikan masukan-masukan dan mengkritisi bila ada hal-hal yang dianggap kurang. Saya kira itu saja. Terima kasih Dr. Salim. Baik, terima kasih Dr. Kunchoro. Berikutnya closing statement dari Dr. Erlina. Silakan Dr. Erlina. Terima kasih Dr. Sali. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertama, pengetahuan kita tentang penyakit ini masih terbatas, termasuk tentang vaksin. Ya. Dan marilah kita sama-sama sabar menunggu uji klinis yang akan segera berakhir di Januari. Ya, ada interim analysis-nya, walaupun akhirnya katanya di Maret, tapi kita menunggu emergency use authorization dari Badan POM, karena di Badan POM itu juga bukan hanya Badan POM yang intern mereka yang menentukan, tetapi mereka juga punya yang disebut Komnas, ya, jadi Komite Nasional yang juga isinya adalah para saintis dan para dokter yang kemudian mereka berdiskusi berdasarkan bukti-bukti untuk dapat mengeluarkan emergency use of authorization itu. Sebab itu kita sama-sama sabar, kita tunggu, jangan membuat statement-statement yang bertentangan satu sama lain, dan juga sebagai organisasi profesi saya kira IDI harus kemudian memberikan rekomendasinya, atau kalau perlu minta duduk bersama kepada Kemenkes, karena Kemenkes inilah yang dalam peraturan presiden tadi yang dikatakan akan menentukan siapa prioritasnya, bagaimana kriterianya, wilayah mana yang diprioritaskan, kemudian bagaimana cara logistiknya. Jadi mari kita duduk sama-sama, dan kemudian juga saya kira bagus sekali kalau juru bicara dari IDI atau kelompok Satgas IDI juga memberikan sounding yang edukatif kepada masyarakat tentang vaksin ini, supaya berita-berita yang tidak benar di media sosial itu tidak akan diikuti oleh orang, karena memang dokter inilah yang akan didengarkan. Yuk kita sama-sama belajar, kita sabar, dan kita berkolaborasi dengan Kemenkes. Terima kasih Dr. Sali. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Berikutnya Prof. Kusnandi, silakan Prof. Closing statement-nya Prof. Masih di unmute Prof, maaf. Masih di mute Prof, maaf. Ya, terima kasih atas waktunya. Perlu kami jelaskan di sini bahwa uji klinis yang di Bandung itu mempunyai tiga tujuan. Yang pertama, yang penting adalah keamanannya lagi. Ya, kita melihat keamanannya, terus kemudian kita lihat imunogenesitasnya, dan kemudian kita lihat efikasinya dibandingkan antara yang dapat vaksin dengan yang dapat placebo. Imunogenesitasnya, kadar zat anti yang diperiksa itu sebelum disuntik kita periksa dulu. Apakah ada kadar zat anti atau tidak sebelum disuntik. Kemudian ya 2 minggu setelah disuntik yang kedua itu kita periksa lagi kadar zat antinya. Kemudian 3 bulan setelah disuntik kita periksa lagi kadar zat antinya. Kemudian 6 bulan setelah disuntik kita periksa lagi. Sehingga kita tahu setelah 6 bulan disuntik tinggal berapa kadar zat antinya, bagaimana keamanannya. Nah itu yang diperiksa. Ya. Kemudian ada pertanyaan juga bahwa
Yang di Bandung kan itu yang dilakukan penelitian itu umur antara 18 sampai 59. Terus tanya, yang lainnya gimana? Yang lainnya tuh uji kliniknya nggak di Bandung, tapi uji kliniknya itu di Wuhan untuk anak-anak yang di atas 3 tahun dan juga yang di atas 60 tahun, dan juga sampai sekarang uji kliniknya belum selesai. Jadi yang di Bandung juga belum selesai, yang di Wuhan juga belum selesai kan, itu juga uji klinik yang ketiga. Jadi begitu ya. Nah, yang di Bandung ini kan jumlahnya 1.620. Itu yang udah mendapat suntikan pertama itu ada 1.620. Yang mendapat suntikan kedua itu sudah 1.540. Jadi sebentar lagi selesai. Sampai saat sekarang saya ingin melaporkan kejadian yang macam-macam itu tidak ada. Reaksinya cukup ya, tidak ada yang sangat tidak ada yang bahaya lah begitu. Jadi saya yakin bahwa moga-moga ini semuanya aman. Jadi sekali lagi tadi yang dikatakan oleh Dr. Erlina Bukan bahwa kita perlu data-data. Nah itu begitu, jangan bikin pernyataan-pernyataan yang nggak pasti nanti, karena ada nanti yang pasti dari kami. Demikian Bu, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Prof. Kusnandi. Berikutnya dari Prof. Iris, silakan Prof, closing statement-nya. Belum di mute, masih mute Prof ya, silakan. Ya, terima kasih Dr. Sali. Saya dari imunologi tentu sangat setuju sekali dengan Prof. Kusnandi karena memang itu yang kami tunggu. Jadi semuanya memang jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kita tunggu sampai ada laporan bulan Januari. Dan mengenai tadi dari ada pertanyaan juga bagaimana dengan yang komorbid. Nah, sebaiknya kita tidak dulu dengan yang komorbid ya, karena penelitiannya di Brasil memang ada, tetapi itu pun belum ada laporannya. Jadi sebaiknya yang komorbid sabar dulu walaupun umurnya kurang dari 60 tahun, tetapi saya juga tidak menganjurkannya. Ya, komorbid itu termasuk yang jantung, liver, ginjal, paru menaun maupun autoimun ya, itu juga harus bersabar ya, semuanya jangan terburu-buru ya. Vaksin pun yang akan ada itu tidak akan mencukupi untuk semua. Jadi kita bersabar, kita tunggu dari Kemenkes ya, siapa dulu urutannya, walaupun nakes memang yang garda terdepan, tapi tentu ada juga yang lain-lainnya. Saya kira sekali lagi Dr. Sali, kita sesuai dengan Pak Ketum dari ID yang sudah membuat surat untuk Kemenkes, tetap tidak tergesa-gesa, bersabar, tunggu sampai hasil bulan Januari dari Prof. Kusnandi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Iris. Berikutnya kami minta closing statement dari Prof. Amin Subandrio. Silakan Prof. Terima kasih. Tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu apakah vaksin merah putih perlu 1 kali atau 2 kali suntikan. Kami memprediksi bahwa karena kami menggunakan molekul yang relatif kecil, jadi nanti digabung dengan adjuvan dan kemungkinan besar akan harus disuntik 2 kali suntikan, mungkin selang antara 2 sampai 4 minggu. Itu mengenai vaksin merah putih, dan juga kami mohon semuanya bersabar karena betul-betul kami ingin membuat vaksin ini tentu efektif, tapi juga yang penting adalah aman. Itu akan kami pastikan. Jadi semua prosedur, termasuk prosedur keamanan dan juga kehalalan, kami selalu dikawal oleh Badan POM dan juga MUI. Kemudian satu titipan buat Dr. Daeng, Bapak Ketum yang sudah hadir. Saat ini semakin banyak sejawat kita yang mungkin punya pandangan agak menyimpang ya. Mungkin tadi saya pakai istilah adverse event itu di efek simpang ya. Ini barangkali perilaku simpang barangkali ya. Ya, itu kita mesti memikirkan gimana caranya supaya tidak malah memperkeruh suasana dan juga membuat masyarakat menjadi ragu-ragu atau bahkan terjadi vaksin hesitancy atau penolakan bahkan.
Yang berikutnya yang terakhir adalah saya juga minta bantuan teman-teman sejawat semuanya di daerah masing-masing untuk menyampaikan kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat ke bawah ya, masyarakat juga yang ke atas, bahwa sebelum ada vaksin kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M. Sesudah ada vaksin, tidak berarti bahwa pandemi langsung selesai. Tetap kita harus pakai masker, harus pakai cuci tangan dan jaga jarak 3M, karena vaksin tidak menggantikan 3M. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Amin, jelas sekali message-nya. Sejak sekalian, berikutnya kami ini gongnya ini ada di Bapak Ketua Umum PBID. Kami mohon closing statement-nya dari Dr. Daeng. Silakan Dr. Daeng. Baik, Dr. Stali, kepada para narasumber, para profesor, guru besar, terima kasih sekali, Dr. Zulati, tuan rumah, dan kawan-kawan yang hadir. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi gong nih, tadi sudah lengkap ya. Cuman saya setuju tadi Prof. Amin Subandrio, bahwa yang perlu kita ingat bersama sebagai dokter, tenaga medis, kita tidak boleh kaget terhadap vaksinasi gitu. Karena secara substansi vaksinasi itu bagian dari pelayanan kedokteran sehari-hari sebenarnya. Sudah biasa gitu. Metode vaksin itu sudah biasa dilakukan, dan secara substansi itu adalah sebuah cara untuk mencegah penyakit. Jadi dari dulu, dan secara historis mungkin kita yang hadir di tempat ini sekarang, atau mungkin generasi bangsa kita yang paling tua sekarang itu secara histori mungkin generasi yang diselamatkan oleh vaksin. Waktu cacar, waktu difteri dulu-dulu, mungkin kita adalah generasi-generasi yang diselamatkan oleh vaksin. Jadi mempermasalahkan vaksin itu sebuah kekeliruan sebenarnya. Tetapi saya kira yang kita bicarakan adalah bukan mempermasalahkan vaksinnya, karena secara historis tadi, secara substansi itu penting vaksin bagi pelayanan kesehatan. Yang kita jaga adalah tadi yang disampaikan oleh Prof. Kusnandi, Prof. Iris, dan yang lain-lain, bahwa kita kita kawal bahwa vaksin yang nanti akan dirilis, dilaksanakan, itu satu kita kawal aman, ya, efektif. Itu kita kawal. Siapa yang kita kawal? Ya yang punya otoritas tentunya, Badan POM, dan alhamdulillah kita sudah banyak komunikasi dan kepada Badan POM. Kita kasih kesempatan, kita kasih masukan, ya. Kita betul-betul kawal bahwa Badan POM bekerja secara profesional, mandiri, dan seluruh prosedur dan syarat-syarat diikuti agar jaminan aman dan jaminan efektivitas itu terjadi. Jadi otoritas Badan POM ini yang kita betul-betul kawal, kita bantu supaya bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, jaminan tentang halal. Kita juga komunikasi dengan MUI, dan alhamdulillah MUI sudah bekerja baik ke Cina maupun ke tempat-tempat seperti, mungkin sudah berhubungan sering itu sama Prof. Kusnandi kayaknya, MUI sudah bersama-sama. Kawan-kawan Bio Farma saya cek juga sudah bersama-sama dengan MUI untuk melakukan proses penjaminan halal, karena otoritas halal itu ada di MUI, otoritas aman dan efektif ada di Badan POM, dan dua-duanya mari kita kawal gitu. Profesi ini memang ikut serta dalam rangka advokasi untuk mengawal. Yang terakhir di pelaksanaan, ya, kami sudah seluruh mungkin perhimpunan juga ikut nih dengan Kementerian Kesehatan, malah dengan komite. Saya sudah jumpa dengan Pak Kasat, ya, Jenderal Andika, kemudian dengan Pak Erick Thohir untuk nanti pelaksanaan, karena kemungkinan agak berbeda nih, kan kemungkinan kalau yang emergency use kayaknya mungkin di Kementerian Kesehatan, Dr. Sali, untuk yang seluruh masyarakat kayaknya belum tentu di Kementerian Kesehatan, bisa jadi mungkin ditarik ke komite yang lebih besar mungkin. Kita ikut aja keputusan pemerintah yang mana, yang penting kita bersama-sama mengawal gitu, menjamin pelaksanaan baik, dan yang lebih penting lagi mengawal Badan POM untuk
vaksin nanti yang dipilih dan disuntikkan, apakah dalam rangka emergency use ataukah dalam izin edar, ya, itu betul-betul prosedur dan syarat itu dilakukan dengan baik sehingga nanti vaksin yang direkomendasi adalah vaksin yang memang memiliki mutu yang baik, aman dan efektif. Mungkin itu, Dr. Salih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ketua PBID, Dr. Daeng. Baik, sejauh sekalian, mungkin itu diskusi kita. Mohon maaf kalau ada masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi memang masih banyak yang harus kita tunggu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Daeng. Sejauh sekalian, saya kembalikan lagi acara ini kepada host, kepada tuan rumah, kepada Dr. Zul Asdi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Zul Asdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Shelly sebagai moderator. Acara berjalan sangat baik sekali. Terima kasih pada seluruh narasumber. Bahwasanya beberapa pertanyaan penting malam ini kami lihat dari chat. Para peserta sudah mendapat jawabannya, walaupun tentu saja ada beberapa pertanyaan berikutnya yang masih belum terjawab. Tentu saja dokter dan semua masyarakat kita yakin akan berharap banyak dengan vaksin ini. Namun seperti yang disampaikan oleh narasumber, Ketua PB tadi, bahwasanya marilah kita kawal, mari kita menunggu, jangan terburu-buru. Memang paling bijaksana adalah dokter dan tenaga kesehatan itu selalu kita belajar bersama, mempelajari terus tentang perkembangan vaksin ini dan kita bisa memberikan keterangan kepada masyarakat dan pasien. Dan kami dari admin akan membagikan rekaman ini di Forkom di wilayah cabang se-Indonesia. Oke, sebelum saya tutup, ada satu hal yang bagus sekali yang diusulkan oleh teman-teman. Kita sudah 3 jam berbicara dan lebih dari 3 jam. Ada yang namanya olahraga di tempat duduk saja. Namanya kita namakan olahraga webinar atau sport webinar mungkin seperti itu. Silakan saya kasih waktu 2,5 sampai 3 menit kepada Dr. Rika Amelia. Silakan Dr. Rika. Ini mungkin mudah-mudahan nanti jadi kebiasaan kita lama-lama. Silakan Dr. Rika Amelia, MKM. Silakan. Suaranya mati. Untuk nge-refresh semangat kita pada malam ini, kita akan melakukan peregangan selama 3 menit. Bapak Ibu yang terhormat bisa mengikuti dari tempat duduk masing-masing. Kita akan mulai. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Mari ikuti bersama. Tarik dari hidung, buang dari mulut. Letakkan tangan di pinggang. Kita mulai kepala ke bawah. 1, 2, sambil duduk. Mata kanan. Angkat bahu. Putar depan bahu. Balik belakang. Bawa tangan ke belakang. Balas. Bawa belakang. Rentangkan. Angkat. Bawa ke samping kanan. Turun. Angkat. Bawa kiri. Turun. Angkat. Lagi. Turun. Rentang. Sekali lagi.
tangan ke belakang betis. Lagi tarik ke atas. Bawa tangan ke belakang betis keduanya. Disilang. Angkat tangan ke atas. Bawa ke kanan. Balas kiri. Ke depan. Oke, buka. Tutup. Buka. Lagi. Atas. Bawah. Lagi. Lepas. 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 Lagi. Oke. Bawa kepala ke bawah. Satu nafas. Ke atas. Tarik ke kanan. Tarik nafas dari hidung. Buang dari mulut. Sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Amelia. Mungkin selanjutnya bisa disambung. Prof. Iris. Ya, terima kasih pada seluruh. Terima kasih Dr. Zul Asdi. Para penangkap, tentu moderator, Dr. Seli, bakal cadangan skar baik. Kami dari admin, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Rekaman ini akan kami bagikan nanti di WA Forkom di wilayah cabang se-Indonesia.